Oke, baik. Di awal pembelajaran, formative assessment atau diagnostik. Nah, di sini kita bisa ngapain? Bisa dengan pengamatan. Ya kan? Kita bisa melihat mereka ketika mereka ada yang anak tuh masuk tuh udah semangat aja. Aku senang banget hari ini mau belajar IPA gitu kan ya. Ada yang aduh Bu, aku males banget nih belajar IPA, aku nggak suka nih banyak rumusnya nih gitu kan ya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan pengamatan atau wawancara atau ngobrol dengan mereka gitu atau di awal ada tes kalau misalnya praktikum dan lain sebagainya. Nanti akan saya kasih contoh secara langsung salah satu implementasi dari asesmen diagnostik formatif dalam proses pembelajaran kemudian sumatif. Nah, formatif bisa juga pengamatan, asesmen diri atau asesmen antar teman sejawat. Pak Bu, diagnostik itu bagian dari formatif. Tetapi yang nama diagnostik itu di awal, gitu kan ya. Nah, untuk formatif berikutnya itu adalah selama proses pembelajaran. Jadi, selama proses pembelajaran itu Ibu boleh nggak melakukan penilaian? Boleh. Apa bedanya dengan sumatif? Tentu berbeda, gitu kan ya. Kalau misalnya di sumatif itu nanti di akhir, misalnya 1 kali 1 KD misalnya, itu di akhir dengan beberapa kali pertemuan. Lah, kalau misalnya formatif, tidak. Jadi misalnya selesai materi ini, Bapak Ibu bisa nanya sama mereka, bisa memberi misalnya kuis ke mereka, itu juga bagian dari penilaian untuk kurikulum merdeka. Nah, kalau sumatif itu di akhir. Di akhir itu bisa berupa tes, produknya mereka apa, penugasan seperti apa, unjuk kerja mereka seperti apa, portofolio. Portofolio itu misalnya penggabungan dari beberapa tugas digabungkan dijadikan satu di akhir gitu. Nah, gini saya kasih contoh perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan. Saya kasih contoh perencanaan dulu untuk formatif dan sumatif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah gunakan alur tujuan. Kita kan kalau misalnya Bapak Ibu melihat kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya ada CP, ya kan Bu, Pak. Kemudian ada TP, kemudian ada ATP. CP capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada indikator. Jadi indikator itu misalnya gini, Bapak Ibu kalau misalnya tujuan pembelajarannya itu siswa dapat memahami tentang proses turunnya hujan, misalnya seperti itu. Indikator dia paham itu apa sih? Itu kan tujuan pembelajaran. Nah, indikator pembelajarannya adalah apa? Indikator itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur dan tampak di siswa kita. Nah, berarti kalau misalnya misalnya gini, saya demam nih. Saya demam terlihat dari mana? Ciri-cirinya apa? Oh, Bu Wina matanya merah nih. Bu Wina mukanya merah. Terus Bu Wina kelihatan lemes. Bu Wina kelihatan tidak bersemangat. Misalnya seperti itu. Itu indikator. Maka dalam pembelajaran, indikator itu menjadi salah satu penciri. Misalnya Bapak Ibu bilang bahwa siswa paham tentang proses turunnya hujan. Maka indikatornya apa? Misal, nomor 1 indikatornya siswa dapat menyebutkan tahap-tahap hujan, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya misalnya siswa dapat menggambar alur hujan. Nah, seperti itu. Itu indikatornya. Nah, sudah ada TP, sudah ada indikator, ada CP, TP, ATP, modul ajar, penilaian di sini kan ya. Ketika Bapak Ibu sudah menggunakan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang kita buat, kemudian Bapak Ibu harus mengidentifikasi tujuan pembelajarannya yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Berangkat dari mana? Berangkat dari CP, capaian pembelajaran. Misalnya, menyajikan, mengeneralisasikan, membandingkan, memperkirakan, mengukur, mengobservasi, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, misal nih, kalau misalnya saya ambil materi kelas 3, kalau yang di MI mungkin ya, eh, menyajikan bilangan dan mengeneralisasikan pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai dengan 999 gitu kan ya. Terus kemudian memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat. Terus mengukur panjang dengan satuan baku, ini masuk ke pengukuran sudah. Jadi kan ini dari yang sederhana sampai dia ke hal yang kompleks begitu. Jadi mengukur dengan satuan baku kan masuk ke materi satuan. Kemudian mengukur bentuk utuh, maksudnya bentuk benda, mengukur luas misalnya dan lain sebagainya.
Kemudian kalau misalnya tadi hanya menyajikan gitu kan, ya misalnya dia bisa menyebutkan gitu kan, itu kan menyajikan, menyebutkan. Lalu dia diminta menggunakannya dengan cara mengukurnya. Kemudian naik lagi, kalau sudah mengukur, kemudian diapain? Mereka diminta untuk menemukan hubungan antar variabel, hubungan antar operasi gitu kan ya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian naik lagi, menyelesaikan kalimat bilangan dengan satu variabel. Nah, berupa simbol, berarti kan yang digunakan kalau tadi dia menemukan hubungan, oh ternyata ini sama ini tuh begini gitu kan ya. Lalu berikutnya ke tahap selanjutnya adalah dia dapat menyelesaikan kalimat bilangan dengan satu variabel berupa simbol, gambar, kemudian melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, berikutnya adalah dia mampu mengobservasi. Nah, di mana letak profil pelajar Pancasilanya? Gitu kan ya. Berarti di P5 profil pelajar Pancasilanya itu ada proses bernalar, ada proses berpikir kritis, gitu kan ya. Lalu ada mandiri. Itu untuk capaian pembelajaran 1. CP1 yang diinginkan tadi ini. Maka kita menjabarkan CP-nya, capaian pembelajarannya itu ke dalam materi kita gitu. Jadi boleh nggak kita menggunakan salah satunya aja? Boleh, tetapi akhirnya yang ibu capai, bapak capai dalam pembelajaran itu belum memenuhi banyak profil P5 begitu. Saya kasih contoh. Baik, ini contoh. Misal gini, contoh satu tadi yang ini. Kalau misalnya saya minta mereka menghubungkan ini kan kalau pakai teori mindset kan gini, saya minta mereka menghubungkan antar titik ini, ya kan? Misalnya mereka saya minta menggambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan gambar 6 bentuk gitu kan ya. Mereka boleh menggambar apa saja gitu kan ya. Ini hasil karyanya salah satu misalnya. Nah, ternyata salah satu peserta didik itu menggambar jaring-jaring kubus. Jadi apa contoh atau salah satu pertanyaan yang bisa kita gunakan sebagai umpan balik ke mereka atau umpan balik ke kita juga. Jadi gini, bagaimana kamu tahu gambar ini membentuk kubus? Itu bagian dari dia mengklarifikasi Pak Bu. Ini masuk di P5. Jadi ketika dia menggambar segitiga, ketika dia menggambar kubus, dia harus mengkonfirmasi ulang kenapa kok dia menggambar itu. Salah satu contohnya adalah, kok kamu jadi gambarnya misalnya segitiga? Kenapa kamu tahu ini bentuknya akan bisa jadi segitiga? Maka dia akan menjelaskan alasan-alasannya, argumentasi dia. Kenapa dia menggambar kubus di sini? Oh ya Bu, saya menggabungkan misalnya 4 titik Bu, tetapi di tengahnya kosong karena memang kalau ukurannya besar harus ada titik yang lebih banyak, misalnya seperti itu. Nah, itu kan klarifikasi Pak Bu. Contoh pertanyaannya adalah gambar kotak-kotak yang kamu buat itu sebenarnya hampir sama, sehingga mudah jika disusun menjadi bentuk kubus. Itu nilai. Kenapa nilai? Karena sudah masuk jumlah, gitu kan ya. Sudah masuk menggabungkan beberapa, gitu. Kemudian begini, Ibu melihat kamu menggunakan titik-titik sebagai tanda sudut dan dalam memulai garis. Bagaimana jika menggunakan penggaris agar garisnya lebih lurus? Kan ini ya kelihatan nih, ternyata nih kan sebenarnya dia itu kan untuk membentuk kubus ini, dia kan menghubungkan antar titik, tetapi ada titik yang dia lewatkan di sini, gitu kan ya. Ada titik yang tidak rapi di sini. Sementara konteks kenapa dibangun titik-titik ini, karena kita ingin lihat mereka menghubungkan antar titik sehingga menjadi suatu bentuk kan gitu. Nah, berarti ini masuk ke perhatian kita ke mereka gitu kan ya. Ibu ngelihat kamu bagus gambarnya, tapi itu lebih bagus lagi kalau misalnya pakai penggaris. Jadi gambar kamu rapi gitu kan ya, itu perhatian. Kegiatan selanjutnya bisa jadi ibu memberi saran gitu kan. Guru memberikan saran misalnya tugas membuat kerangka bangun ruang akan dilaksanakan lagi. Pada bagian mana kamu akan melakukan perbaikan? Artinya apa? Dia mengevaluasi kerjaan dia. Kalau dalam konteks kurikulum merdeka, kita punya kognitif, afektif, psikomotorik, dan metakognitif.
Metakognitifnya di mana? Dia mampu menilai hasil kerja dia, dan dia diminta untuk kamu akan mulai dari mana merancang ke berikutnya, kan gitu. Nah, itu masuk di bagian metakognitif, dan kita memberikan saran kepada mereka gitu. Lalu tentu ada apresiasi yang kita buat. Bagus ya gambarnya ya, gitu kan ya. Jangan lupa besok kumpul tepat waktu ya, Nak. Itu adalah apresiasi seorang guru. Contoh dua, kita sering banget nih, kita minta mereka menggambar siklus air, proses terjadinya hujan misalnya. Sama, apakah prosesnya ini mulai dari penguapan? Mereka bebas menjawab. Lah, wong air laut itu sebelum menguap itu juga nunggu air dari hujan atau air dari gunung gitu kan. Mana yang duluan? Air laut dulu atau hujan dulu gitu kan ya. Itu bagian bentuk dari klarifikasi. Ya, bahasanya air hujan itu ya dari air laut itu ya dari air hujan gitu kan. Cuman kan tidak itu konteksnya. Konteks yang kita tuju itu adalah bagaimana mereka bisa mengklarifikasi kerjaannya mereka. Bahasanya mereka bisa membuat sebuah argumentasi dari apa yang telah mereka lakukan. Dari situ kita bisa melihat mereka paham atau tidak terhadap konsepnya gitu. Itu yang saya maksud.